Perkenalkan, nama saya Repaldi dengan NIM 22832200007 dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3. K3 adalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan bagian penting pada suatu pekerjaan perusahaan maupun bengkel. Risiko kegagalan selalu ada pada suatu aktivitas pekerjaan yang disebabkan perencanaan yang kurang sempurna, pelaksanaan yang kurang cermat maupun akibat yang tidak disengaja. Salah satu resiko pekerjaan yang dapat terjadi adalah adanya kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja akan mengakibatkan adanya efek kerugian seberapapun jumlahnya. Oleh karena itu, sedapat mungkin kecelakaan kerja harus dicegah apabila memungkinkan dapat dihilangkan atau setidak-tidaknya dikurangi dampaknya. Kecelakaan kerja dapat terjadi di mana saja, termasuk di area perbengkelan. Bengkel merupakan sebuah bangunan yang menyediakan ruang dan peralatan untuk melakukan pekerjaan konstruksi dan manufaktur, dan atau memperbaiki benda. Sedangkan perbengkelan adalah sebuah ilmu yang telah berkembang bahkan sebelum revolusi industri, karena bengkel merupakan satu-satunya tempat untuk membuat alat sehingga berkembang industri manufaktur besar dan mesin uapnya. Dalam penerapan konsep keselamatan kerja, satu hal yang harus kita perhatikan adalah bagaimana lingkungan kerjanya. Kita harus memahami lingkungan kerja kita sebelum kita menerapkan keselamatan kerja. Bengkel merupakan lingkungan kerja dengan spesifikasi kondisi yang khusus. Di bengkel ini, kita mendapati banyak kondisi yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Setiap kondisi dan alat serta bahan yang kita pergunakan pada saat bekerja harus kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Misalnya, bahan yang mudah terbakar, bahan yang licin, tajam, dan sebagainya. Hal ini harus kita perhitungkan sebagai aspek keselamatan kerja yang akan kita terapkan. Jika kita mampu menganalisa kondisi lingkungan kerja, maka kita dapat memberikan antisipasi penanganan yang tepat. Antisipasi penanganan yang tepat ini dimaksudkan untuk menyediakan sarana keselamatan kerja yang sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini hanya dapat kita lakukan jika kita benar-benar mengenali segala aspek yang ada di lingkungan kerja. Setiap aspek yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja harus kita sediakan sarana keselamatan yang tepat. Sebelum menggunakan peralatan dan mesin di bengkel, Anda harus memahami peraturan keselamatan dasar. Aturan ini akan membantu Anda dan orang lain tetap aman dalam bekerja. Dalam upaya keselamatan kerja di perbengkelan, Anda harus memperhatikan beberapa hal berikut ini. Pertama, tata peralatan ruang bengkel. Bengkel kerja yang bersih dan tersusun rapi sangat membantu dalam mengurangi jumlah kecelakaan. Alat-alat dan benda kerja jangan sampai ditinggalkan pada tempat di mana seseorang dapat terjatuh. Jalan yang dilalui oleh pekerja harus bersih, oleh karena itu bangku kerja, alat-alat dan benda kerja harus tersusun secara rapi dan sistematis. Kedua, pengecekan peralatan bengkel. Sebelum melakukan pekerjaan di bengkel, pekerja harus selalu mengecek semua peralatan-peralatan yang akan digunakan. Pastikan semua peralatan dalam keadaan layak pakai. Ketiga, bahan-bahan kimia di bengkel. Di dalam bengkel biasanya terdapat bahan bakar dan minyak pelumas atau bahan-bahan lain untuk membantu proses pengerjaan. Bahan ini dipergunakan untuk percobaan menghidupkan mesin maupun sebagai bahan pencuci. Penyimpanan bahan bakar haruslah di tempat yang tertutup dan jauh dari nyala api maupun cahaya yang keras. Uap bensin dengan udara sangat mudah menyambar percikan api dan menimbulkan kebakaran dan ledakan. Terakhir, suhu udara di bengkel. Suhu tubuh manusia yang dapat kita raba atau rasakan tidak hanya didapat dari metabolisme tetapi juga dipengaruhi oleh panas lingkungan. Makin tinggi panas lingkungan, semakin besar pula pengaruhnya terhadap suhu tubuh. Sebaliknya, semakin rendah beban tambahan berupa panas lingkungan dapat menyebabkan beban fisiologis. Misalnya, kerja jantung menjadi bertambah sehingga dapat mengganggu terhadap kinerja pekerja dan menurunnya produktivitas pekerja. Sebelum melakukan aktivitas, ada baiknya para pekerja bengkel juga memperhatikan aspek keselamatan bagi dirinya dengan menggunakan alat pelindung diri atau APD.
Yang pertama ada sarung tangan. Dengan memakai sarung tangan, pekerja bengkel dapat membuat perlindungan bagian tangan dari temperatur ekstrem, benda tajam, tertimpa benda berat, bahan kimia, dan infeksi pada kulit. Kedua adalah masker. Dengan penggunaan masker di mulut dan hidung akan terlindung dari debu, uap, gas kekurangan oksigen atau oksigen deviansi. Ketiga, baju overall. Saat bekerja di bengkel sangat penting pada perlindungan diri, yakni dapat terlindung dari temperatur ekstrim, cuaca jelek, cipratan bahan kimia atau logam cair, penetrasi benda tajam atau alat-alat bengkel. Keempat, ada alat pelindung kaki. Pada alat pelindung kaki umum yang dipakai ada penggunaan sepatu safety terbaru yang nyaman agar terlepas dari lantai licin, lantai basah, benda tajam, benda jatuh, cipratan bahan kimia misalnya oli. Kelima, alat pelindung kepala. Pada alat pelindung kepala digunakan helm. Helm ini dapat melindungi kepala dari benda jatuh dan benturan yang terjadi pada saat bekerja. Keenam, kacamata safety yang digunakan sebagai pelindung area mata dari pengaruh yang berbahaya bagi kesehatan indera penglihatan kita saat bekerja. Terakhir, ada alat pelindung pendengaran atau telinga. Ada dua alat pelindung telinga dalam K3 yang bisa digunakan, yaitu earmuff dan earplug, yang berfungsi untuk meredam suara bising yang masuk ke telinga pada saat bekerja. K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja adalah aspek yang sangat penting di tempat kerja, karena ini melibatkan upaya untuk mencegah cedera, penyakit, dan kematian yang disebabkan oleh faktor-faktor yang terkait dengan pekerjaan. Dalam rangka memastikan keberhasilan program K3, penting untuk melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak di tempat kerja, termasuk manajemen dan karyawan. Jika Anda berpikir peraturan cuma bikin repot, pikirkan repotnya jika Anda mengalami kecelakaan. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa terus mematuhi K3. Salam K3.